student di LinkedIn ya ini. Benar adanya 22 student yang Anda di sini? Iya Pak, yang di kelas elektronik jumlahnya 22 orang Pak. 22 ya. Oke. Silakan absen ya. Oke, langsung saja saya buka di sini, masih ada yang mau submit. Oke, langsung gini konsep ADT. Mungkin Anda bisa lihat. Nah, di sini. Oke. Oke, nah di sini pengertian ADT. Nah, ADT di sini adalah definisi data, definisi dan kumpulan primitif ya. Operasi dasar ya terhadap tipe tersebut. Nah, tipe diterjemahkan menjadi tipe terdefinisi dalam bahasa pemrograman yang bersangkutan. Misalnya kalau kami, saya dulu sebelum masuk berkenal dengan Java, sebelum adanya Java, dulu belajar itu bahasa C dulu. Nah, karena bahasa C ini bahasa induk, bahasa ibunya ya dulu ya. Jadi kita dikenalkan dengan bahasa C dulu. Sebelum bahasa C, bahasa normal C, satu ada C++. Nah, di dalam bahasa tersebut, nah misalnya ini struct dalam bahasa C. Ini untuk konsep ADT-nya dulu. Konsep artinya Anda udah ajarin dulu konsepnya dulu, fundamentalnya dulu, paham dulu dengan konsepnya dulu. Baru bisa melangkah ke bahasa pemrograman mahir yang artinya berkesinambungan, yang lebih paham dulu dasarnya, basicnya dulu. Nah, primitif dalam konteks pemrograman prosedural diterjemahkan menjadi fungsi. Nah, kita ini ada fungsi dan ada prosedural. Selanjutnya dalam ADT, dalam penelitian ADT itu ada primitif. Nah, tadi kan kita bicara tentang primitif. Nah, simpulan primitif operasi dasar, primitif operasi dasar. Nah, apa saja perkumpulan kelompok dalam primitif operasi dasar tersebut? Nah, ini dia. Nah, konstruktor atau kreator membentuk nilai tipe. Nah, biasanya namanya diawali dengan max. Nah, selektor untuk mengakses komponen tipe. Biasanya namanya diawali dengan get. Nah, prosedur untuk pengubah nilai komponen. Nah, validator yang keempat adalah validator komponen tipe yang dipakai untuk ngetes apakah dapat membentuk tipe tersebut sesuai dengan batasannya. Yang kelima adalah destruktor, dialokator, yaitu menghancurkan nilai objek sekaligus memori penyimpanannya. Yang keenam, write atau write, baca atau tulis untuk interface dengan input dan output device tersebut. Yang ketujuh, operator relasional terhadap tipe tersebut untuk mendefinisikan lebih dasar, lebih kecil, sama dengan dan sebagainya. Nah, di sini ada yang ke-8 ada aritmatika. Operasi aritmatika terhadap tipe tersebut. Dalam pemrograman biasanya hanya terdefinisi dalam bilangan numerik. Oke, konversi dari tipe tersebut ke tipe dasar dan sebaliknya. Berarti ada 9 primitif dikelompokkan menjadi 9. Nah, contohnya di sini untuk nih, oke. Nah, contohnya abstrak atau disebut dengan ADT, abstrak data tipe. Nah, definisi tipe sebuah DTP dapat mengandung definisi ADT lainnya. Contoh, ADT waktu berdiri, atas ADT jam, ADT tanggal. Ini dia. ADT waktu terdiri atas apa? Jam dan ADT tanggal. Nah, ADT garis memiliki 2 buah titik. ADT implementasi menjadi 2 modul. Nah, di sini kan ada 2 modul untuk ADT tersebut, abstrak data tipe tersebut. Nah, spesifikasi tipe dan primitif. Spesifikasi tipe dan primitif. Nah, spesifikasi tipe sesuai bahasa. Bahasa apa yang Anda gunakan? Bahasa pemrograman apa yang menggunakan Java kah, C++ kah, Kotlin kah, atau Flutter kah? Silakan. Nah, spesifikasi primitif sesuai dengan konteks fungsionalnya dan prosedur. Nah, sementara sini ada body.
Body berupa kode program yang ada di dalamnya, kode program yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya di sini. Nah, ADT biasanya diimplementasikan menjadi dua buah modul. Yang pertama adalah definisi untuk spesifikasi tipe dan primitif. Yang tadi saya jelaskan di sini adalah spesifikasi tipe sesuai dengan bahasa yang kita pakai. Bahasa pemrograman apa yang Anda kenalkan dulu. Biasanya Pascal, kalau zaman saya dulu masih Pascal dan masih lanjut ke bahasa C, satu lanjut ke bahasa C++. Datang lagi VB, Visual Basic atau Basic. Nah, kalau sekarang orang lebih nyaman itu adalah dengan Java yang berbasis kelas dan pemrograman berorientasi objek yang ada dengan encapsulation-nya. Oke, contohnya spesifikasi dari primitif sesuai dengan kaidah konteks prosedural, yaitu dengan fungsi nama, oke, domain, rank, dan free kondisi jika ada. Nah, untuk yang prosedur, ini fungsi ya. Fungsi itu nama, domain, rank, free kondisi jika ada. Nah, satu prosedur, keadaan awalnya harus ada, keadaan akhir, dan proses apa yang dilakukannya. Ini fungsi. Kalau itu yang pertama untuk aplikasi primitif itu fungsi dan prosedur. Antara fungsi itu nama, domain, rank, prekondisi jika ada. Nah, untuk yang prosedur adalah keadaan awal, keadaan akhir, dan proses yang dilakukan. Yang kedua adalah body. Body direalisasi dari primitif berupa kode, program dalam bahasa yang bersangkutan. Realisasi fungsi prosedur harus sedapat mungkin mendapatkan selektor atau konstruktornya. Oke, contohnya di sini. Nah, ini dia. Untuk ADT, realisasi ADT dalam bahasa pemrograman. ADT sendiri, seperti yang Jabar sini. Nah, bahasa C, ini kalau bahasa C ini kan, nih, file headernya, spesifikasinya adalah bintang.h. Nah, untuk bodinya, kode program itu bintang.c. Nah, sementara C++, file headernya adalah bintang.h, dan kode programnya adalah cvv. Ini yang beda di sini cuman C++. Ini zaman saya dulu masih pakai C, masih pakai C++. Ini bahasa induknya dulunya, dari Microsoft Windows. Nah, bawaan dari Microsoft ya. Java, dan spesifikasinya adalah class dan public class untuk body yang di dalamnya. Nanti kalian gambarkan body dalamnya itu masih ada nih public class, ada private class. Oke, nah ini Java berbasiskan kelas, aplikasinya berbasis kelas. Oke. Nah, contohnya di sini abstrak data type. Nah, ini untuk bahasa C dulu saya kira ini. Konsep setiap ada DT harus dibuat menjadi spesifikasi body dan driver. Dalam bahasa C++, modifikasi body dapat dibuat dengan cara, nah, include file header-nya tersebut dengan selanjutnya encapsulation ke dalam kelas. Nah, driver digunakan untuk menguji ADT. Ini dia contohnya. Ya, saya jabarkan di sini. Ini dia. Include string huruf rangkaian .h, include conio h, include stream h. Nah, ini ada kelasnya untuk encapsulate. Nah, baru ada di sini drivernya. Jangan lupa buka kurung dan tutup kurungnya. Yaitu drivernya di inter mains, buka kurung dan tutup kurungnya di sini isinya. Oke, yang 9 di sini selanjutnya. Nih. Nah, dalam bahasa di sini dalam ADT, nah di ADT ini lebih kalau misalkan ini masuk kepada struktur data ya. Maka dalam hal ini kepada arah struktur data. Nah, dalam memiliki teknik strategi untuk mengimplementasi sebuah ADT, ADT lebih merupakan deskripsi logika. Nah, data membentuk, mengkonstruksi, mengaransemen, mengkomposisi, mengorganisasikan data ADT. Nah, ADT yang akan bicara itu adalah stack, query, priority, query, dictionary, second, dan set. Ini yang
konsep DADT yang akan Anda pahami dulu konsepnya yang akan pelajari. Stack itu apaan, QUI, priority QUI, dictionary, sequence, dan set. Sementara kalau sedangkan teks, suatu data, ada array, ada linked list, hash, table, dan tree. Oke. Nih, contoh ADT kalau pakai bahasa C. Nah, misalnya ini kalau klasifikasi dari tipe void main-nya adalah tipe of interrogator, tipe of lebih dari kalau ADT dari bahasa C-nya pakai tipe def, tipe def. Kalau ini kan tipe datanya integer, float-nya karakter, tipe datanya, ini adalah variabelnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk kelas, kita bicara kelas. Nah, di sini kan di Java itu ada kelas yang tadi. Nah, kelas digunakan untuk mendefinisikan sebuah objek. Nah, contohnya tipe data digunakan untuk mendefinisikan variabel. Nah, kita contoh tipe data digunakan untuk mendefinisikan variabel. Sementara objek melingkupi anggota data fungsi anggota. Nah, misalnya nama kelasnya apa? Nama kelas. Nah, nama kelas biasanya dimulai dengan huruf besar, pendimension kelas. Nah, pendimension objek di sini kan misalnya di sini nama kelas nih. Publiknya adalah pipet integer x sama dengan anggota data. Nah, public ini void isi data dengan fungsi anggota. Nah, pendimension objek di sini dengan nama kelas, nama objek. Oke. Nah, penentu akses spesifier dari untuk kelas tersebut, aksesnya adalah digunakan untuk menentukan anggota data atau fungsi mana yang boleh diakses dan oleh siapa. Nah, ada 4 macam penentu akses. Akses spesifier di sini adalah level akses modifier-nya. Ada public, default, private, dan protected. Nah, ini ada 4 macam penentu akses ya, yang akses specifier untuk level akses. Ada public, ada default, ada private, ada protect. Oke. Sementara untuk kejabarkan untuk penentu public tersebut adalah, nah ini public itu bisa diakses di luar kelas, bersifat global. Makanya dalam Java itu ada public class di situ kan. Nanti di private public di sini global. Maka semua kelas yang lain dapat melihat kelas tersebut. Dapat menemukan import, instansiasi, extend, dan memanggil metode yang ada di dalam kelas. Nah, default, maka hanya kelas dari paket yang sama atau kelas turunan yang dapat melihat kelas tersebut. Nah, sementara untuk default, maka hanya kelas dari paket yang sama atau kelas turunannya saja yang dapat melihat kelas tersebut. Mohon maaf, Pak. Ya. Teman saya, Mat Bukhari, belum bisa masuk, Pak. Oh, bentar, saya coba hubungkan. Oh, banyak ya yang belum masuk. Oke. Yang punya laptop nanti boleh ini buka netbin-nya. Nanti kita coba praktek ada masanya. Nah, oke. Ulang lagi. Oke. Nah, saya ulang kembali lagi untuk penentu akses di sini ada akses specifier dari public. Nah, bisa diakses dari luar kelas bersifat global. Nah, maka semua kelas yang lain dapat melihat kelas tersebut. Yaitu dapat melakukan import, instansiasi, extend, dan memanggil metode yang ada di dalam kelas. Memanggil metode yang ada di dalam kelas. Sedangkan default hanya kelas dari paket yang sama atau kelas turunannya yang dapat melihatnya. Ini default antara beda public dengan default sudah jelas di sini. Berarti default public bisa diakses dari luar kelas bersifat global. Nah, dapat melakukan import ya untuk public instansiasi
dan extend dan memanggil metodenya. Sedangkan default hanya ada kelas dari paket yang sama atau kelas turunannya yang dapat melihat kelas tersebut. Oke, nah untuk yang penentu akses specifier dari private hanya bisa diakses dari dalam kelas bersifat lokal. Hanya dapat digunakan oleh inner kelas saja. Nah, hanya dapat digunakan oleh inner kelas saja, sedangkan kelas lain tidak dapat ditandai sebagai private. Nah, yang untuk protected sama dengan private dan bisa diakses oleh kelas-kelas turunannya. Kelas tidak dapat diklarasikan sebagai protected. Yang ini dia yang katakan ini. Untuk ini kelas tidak dapat dideklarasikan. Cuma bedanya sini kelas tidak dapat diklarasikan sebagai protected. Kalau untuknya yang samanya itu sama dengan private dan bisa diakses oleh kelas turunan. Sementara private sendiri hanya bisa diakses dalam kelas tersebut, hanya bersifat lokal. Hanya dapat digunakan inner class. Nah, yang dapatnya inner class saja. Sedangkan kelas lain tidak dapat ditandai sebagai private. Oke, nanti kita cek nanti dalam bahasa pemrogramannya. Oke. Nah, contohnya di sini penentu akses publik. Nah, ini contoh. Dengan menggunakan penentu akses publik, anggota data, publik anggota bisa diakses di luar kelas. Ini dia. Kelas buku. Nah, intinya data publik, karakter judulnya apa, bisa dicek di sininya. Karakter judulnya. Oke. Selanjutnya di sini penentu akses private. Ya. Nah, penentu akses private digunakan untuk memproteksi anggota-anggota tertentu pada kelas agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Nah, biasanya menggunakan penentu akses private adalah anggota data. Nah, biasa juga digunakan untuk kelas untuk memproteksi anggota-anggota tertentu pada kelas agar tidak dapat diakses di luar kelas secara langsung. Oke, selanjutnya di sini, nah contohnya di sini untuk akses private di sini. Nah, di sini ntar ini kan tadi penentu akses publik. Kita cek di sini penentu akses publik ya gini. Dengan menggunakan penentu akses publik, anggota data fungsi anggota bisa diakses dari luar kelas. Sementara untuk dari penentu akses private, nah private adalah nilai default. Kita paham dulu nilai default. Nilai default. Sehingga kalau penentu akses tidak ditentukan ya, nah maka dianggap menggunakan penentu akses private. Oke. Oke. Nah, sekarang fungsi anggota. Nah, ada dua macam penulisan fungsi anggota. Nah, cara satu adalah fungsi yang didefinisikan dalam kelas adalah kelas. Contohnya di sini private integer x dengan public yang bisa dilihat dari dan coach. Oke. Nah, ini fungsi anggota untuk cara dari prototype dari fungsi kita deklarasikan dulu dalam kelas. Nah, definisinya di fungsi diletakkan di luar kelas di bawah fungsi main. Oke, kalau untuk modulnya mungkin di sini saya ambil dari Oke, ini dia. Nah, tujuannya sini untuk menggunakan kelas ADT yang telah ada di library Java tersebut. Nah, oke, nah mampu membuat kelas ADT user define yang sederhana dengan perspektif data logika, klasifikasi dan implementasi, mampu menggunakan user define kelas ADT. Oke. Nah, di sini untuk penjelasannya levelnya di sini dianggap di sini. Nah, di sini kalau untuk kelas ADT dalam Java melalui kelas, nah di sini lebih mengarahkan kepada struktur data.
Nah, dalam subdata itu akan nanti ada tipe, kombinasi tipenya tadi saya katakan adalah data primitif, komposisi terstruktur, dan data atau tak terstruktur. Nanti list, QUI, stack, dan tree graph untuk konsep AD tree-nya. Oke, boleh dibuat programnya di sini. Untuk coba di sini ada paket data. Nampak nggak di layar ya? Nampak nggak di layar? Halo? Agak buram dia, Pak. Agak buram, Pak. Agak buram, nih. Pak. Oke, di sini coba data. Nah, di sini kan saya jabarkan, di sini kan kita buat project paketnya. Kalau pakai NetBeans ya application di sini. Aplikasi NetBeans-nya di sini. Ini dia, ini coba project dulu. Coba data dengan create match main class-nya ada data dengan paket sendiri langsung sih. Nah, ini sehingga dalam paketnya sih menamakan coba dates. Nah, disinilah saya katakan public class-nya langsung menciptakan sendiri. Nah, di mana Anda mengetikkan di sini programnya adalah public static point-nya, to do kode application. Nah, untuk menggunakan kelas ADT_date, nah biasanya kalau untuk menggunakan kelas ADT_date ya, dapat dengan cara gitu mengimport kelas ADT_date dari Java library-nya. Dan kita menggunakan sinilah Java util. Nah, katakan sesudah itu paket di sini jangan sesudah dari paket yang ini. So, sesudah ya paket dari coba date. Nah, maka Anda masukkan import Java util date. Nah, sementara untuk memodifikasi metode main sehingga dampak seperti berikut ini. Nah, ini dia jadinya. Jadi kan public state main string-nya. Nah, di sini kita coba dulu data, current data, new data. Pas di sini. New date. Nah, intinya di sini kita gunakan instansiasi class date. Nah, application-nya data level. Nah, cetak tanggal. Nah, kita cetakkan tanggal. Nah, kita menggunakan apa? Gunakan metode getDate, menggunakan getMonth, menggunakan getYear dari ADT_dates. Makanya sistemnya kalau untuk keluarannya, kalau percetakannya, sistem out print-nya adalah tanggal sekarang apa? Ini titik 2 kutip plus current dan get date. Nah, kita panggil get date-nya plus tanda kutip 2 slash kutip plus current date get month satu get year. Nah, setelah itu kita perhatikan bahwa kita tidak mengetahui nih bagaimana proses internal yang terjadi di dalam operasi dari method tersebut. Misalnya dari untuk current dates dengan get date-nya, current date dengan get month-nya, dengan current dates, get year-nya dari perspektif DP data. Nah, ini yang disebutkan hal ini termasuk pada data implementation data level. Nah, ketika dijalankan programnya akan dicek di sini. Nah, untuk percobaan kedua, nah, misalnya kita membuat class ADT box. Kayak gini di box-nya. Kita akan membuat class ADT box. Nah, kayak gini. Top, integer, left, in, right, in, bottom edge dengan color beige, grounded dengan check laptop ini. Nah, caranya gini. Nah, kita buat project baru dengan Java application dengan coba box. Coba box ya, coba box. Nih. Oke, nanti kita gunakan to do seperti ini gambaran awalnya. Nah, selanjutnya kita buatkan kelasnya. Kelas apa? Kita buatkan, kita kan masih dalam paket Java application dengan coba box. Selanjutnya kita buat lagi dengan kita buat dalam medis itu dengan kita panggil dengan kelasnya, kelas baru. Nah, kelas baru tersebut kita namakan dengan apa? Box di sini. Box. Class name-nya adalah box. B-nya B besar, O-nya ini. Oke, ini sini. Nah, ini. Box. Project-nya adalah coba box. Oke, dengan coba box-nya baru ke finish. Nah, sehingga dia short code dalam
kelas tersebut ADT box tersebut nampak dalam public class ADT box. Nah, dalam public class ADT itu ada private integernya top, left, right, int dari bottom. Nah, bytes-nya color untuk bytes. Nah, boolean-nya adalah rounded, boolean true or false-nya adalah rounded. Nah, untuk public void set color-nya byte color. Nah, kita manggil di sini ini this color dengan yang color. Nah, untuk public set rounder-nya ini ya, public dari color. Kita mainkan dari public byte color. Nah, public void kita buatkan di sini untuk misalkan di public void dari set color byte untuk pemilihan colornya sini color dengan this color. Oke, sama dengan color. Nah, untuk public dari boolean-nya tersebut untuk rounded-nya sini set rounded, boolean rounded dengan this rounded dengan rounded di sini. Nah, untuk yang set tab lom-nya, top ya, tab, left, right, and bottom-nya kita beri sini. Public set top left, in left. This top, this left, left. Nah, untuk bottom and right ya, right, in bottom and right. Nah, this right dengan right, this bottom and bottom. Selanjutnya kita tampilkan apa yang kita gunakan. Public void show. Nah, kita panggil di sini system out, dicetakannya adalah box. Top dengan this top, left dengan this left, kemudian di bottom dengan bottom, right dengan right, this right, color dengan this color, rounded dengan color. Sehingga dia akan mencetakkan jadi tadi mendefinisikannya dia seperti ini. Topnya 10, leftnya 10, bottomnya 20, rightnya 20, colornya 0, rounded true. Jika ini. Kalau kita buatkan di sini untuk menggunakan yang tadi untuk mencetak dulu yang buatkan seperti ini ya. Nih. Kita setkan dulu boxnya. Oke. Nah, untuk percobaan ketiganya tersebut menggunakan ini. Dan lanjutnya kita modifikasi dari percobaan dari yang hasilnya tadi. Kita modifikasi di project tadi adalah public class coba box. Ya. Nah, baru kita panggil dengan main streak add box new adt box yang kita ada buat ini box set top left box set right dengan 20 kita ada tentukan isi di dalamnya. Ininya sudah kita tentukan. Ini sudah kita tentukan. Set colornya nolnya ini sudah kita tentukan. Sehingga dia box show kita pecahkan sehingga menghasilkan hal ini. Oke. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Sampai sana ada pertanyaan? Modulnya